Hayya 'alas salah. Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Ya 'adimal jah 'alaika salawatullah. Katanya begini, nak, kalau kamu sudah berada di kota rantau, jangan lupa abdikan dirimu di masjid. Jangan menua tanpa makna. Jangan menua tanpa makna. Mari bersalawat. Mari bersalawat. Masya Allah. Kembali lagi dengan gua Edi Cadel di podcast Edi Cadel ya, seru-seruan dan tentunya inspiratif. Dan hari ini gua kedatangan tamu yang katanya dia adalah seorang influencer sholawat. Nah, ini unik ya di tengah anak muda sekarang ini yang mungkin hobinya TikTok. Nah, ini hadir seorang anak muda dengan membawa visi misinya sebagai influencer sholawat. Ada Musawir. Ya, Musawir. Sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh. Kamu umur berapa tahun sih? Sekarang 21 jalan 22 Agustus tahun. nanti 22. Kuliah? Kuliah Oke, kuliah di mana? di Stay Sebi, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi. Katanya kamu asal Bima ya? Bima, ya betul. Bima, Nusa Tenggara Barat. Nah, aku penasaran nih. Kamu menyebut dirimu sebagai influencer selawat itu gimana ceritanya? Awal mulanya sampai kamu Disebut itu. sebagai influencer selawat. Ya, jadi awalnya itu random aja sih sebenarnya. Jadi ngalir gitu aja sebenarnya untuk menekuni sholawat dan lain sebagainya udah lama. Cuman kemarin ada undangan dari undangan halal bihalal nasional, Gerakan Koperasi Nasional Indonesia. Nah, akhirnya dari situ ditaruhlah keterangan di bawah nama influencer sholawat. Nah, mulai dari situ mengalir, kemudian selanjutnya dari situ ada undangan lagi. Itu halal bihalal internasional di Malaysia, PPI Unisdia Malaysia. Nah, dari situ ya udah menyangkutlah influencer selawat itu. Jadi sebenarnya influencer selawat itu bukan kamu yang membahasakan dirimu sebagai Ya, influencer bukan. selawat? Saya hanya bersolawat, menyampaikan selawat, udah selesai. Tapi tujuan kamu sebenarnya ketika disebut sebagai influencer selawat apa sih? Ya, tujuannya yang pasti ingin berdakwah lewat sholawat, karena memang dijelaskan itu salah satu amalan atau pahala yang tidak pernah putus itu adalah sholawat. Nah, kayak gitu. Dimana juga dengan sholawat ini ya, dengan hadirnya saya sebagai seorang influencer sholawat, ya semoga bisa memotivasi khususnya kaum anak-anak muda milenial zaman sekarang, yang dimana ya kita tahu sendiri kan, joget-joget TikTok dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa sih untuk hiburan juga. Cuman alangkah lebih baiknya, lebih bermanfaat lagi kita manfaatkan untuk berdakwah gitu. Kita sholawat di TikTok, kita sebar. Nah, selain kita bersolawat dapat pahala, orang yang mendengarkan, yang share juga kan dapat pahala juga. Gitu. Ya, tujuan utama sih itu. Iya ya. Allah aja berselawat pada Nabi. Iya, betul. Allah aja bersolawat pada Nabi. Apalagi kita kaumnya kan. Iya. Setuju banget. Terus selama kamu menjadi influencer selawat, apa yang sudah kamu lakukan? Sekarang, ya setelah jadi itu alhamdulillah banyak panggilan ngisi acara ini, acara itu dan lain sebagainya sampai sekarang. Padat berarti sekarang ya? Alhamdulillah. Salawat apa sih yang biasa di ini? Macam-macam sih, cuman yang kemarin saya bawakan di halal bihalal internasional itu Syekhona. Syekhona? Iya. Jago kamu main Syekhona? Insyaallah bisa. Selain Syekhona? Selain Syekhona ada Advaita, Agifna dan lain-lain. Oh, itu kayak lagu-lagu religi biasa ya sebenarnya ya? Religi biasa. Cuma sholawat. Sholawat. Gitu ya. Boleh dengar dong? Kalau sholawat apa ya? Syekhona. Syekhona apalagi? Yang lain lah? Yang lain Agifna. Siapa lain lagi? Apa lagi? Advaita. Advaita aku pengen dengar deh, Advaita. Kalau Syekhona, Al-Gisna udah biasa saya dengar. Oke, siap. Coba Advaita gimana?
أطفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يهوي نزقا أطفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يهوي نزقا. Ya, kurang lebih seperti itu. Mantap, keren suaranya ya. Waduh loh. Waduh, ini cocok nih kalau bawa lagu selawat nih. Iya. Gua kan punya channel, Channel musik gitu ya. Jadi kalau selawat ya kayak gitulah ya. Iya. Tapi maksud saya strategi apa yang kamu bangun untuk ngajak sholawat anak-anak muda sekarang yang kebanyakan main TikTok joget-joget nggak jelas gitu? Ya, karena yang lagi tren sekarang adalah sosial media. Jadi saya manfaatkan betul-betul sosial media itu seperti halnya snack video, TikTok, Instagram. Main TikTok juga ternyata? Ya, tapi TikTok saya manfaatkan untuk bersolawat. Oke, jadi orang lagi heboh TikTok joget-jogetan, kamu masuk TikTok sebagai selawat. Iya, selawat. Oke. Gitu. Jadi saya manfaatkan betul kayak Facebook, ya, YouTube. Saya isi dengan selawat semua. Alhamdulillah banyak yang lihat. Ya seperti itulah. Kalau di TikTok udah banyak pengikutnya? Belum sih, baru buat. Oh baru. Baru buat. Apa nama TikToknya? Nama TikToknya itu lupa saya deh. Waduh, lupa nama TikToknya. Kacau juga nih yang nama TikTok sendiri lupa gitu kan. Ntar dulu. Jangan-jangan nama orang lain nih TikToknya ini. Ada Musawir Muhali. Musawir Muhali. Ya, Musawir Muhali. Kalau IG? Kalau IG Abang Musa _ Kalau YouTube? Kalau YouTube Musawir Channel. Apalagi sosial media yang kamu lakukan untuk berselawat? Facebook. Facebook juga? Facebook Musawir Accounting namanya. Wow. Kenapa dinamakan Musawir Accounting? Karena saya di kampus ngambil jurusan akuntansi syariah. Oh gitu. Ya, jurusan akuntansi. Saya dengar-dengar katanya kamu ini juga ya? Apa? Muadzin atau imam sih di masjid? Ya, alhamdulillah. Seperti itu. Sebagai apa? Guru ngaji. Oh, guru ngaji. Pembina anak yatim Kecamatan Parung, yatim dan duafa, terus kadang badalin muazin, badalin imam juga. Oh, saya imam juga. Ya. Kalau imam kamu biasa pakai makom apa kamu untuk ininya? Kalau untuk biasanya sih kalau saya pribadi itu lebih ke bayati. Karena yang lebih saya kuasai itu bayati. Oh gitu. Tapi coba baca satu ayat dah kalau kamu jadi imam ceritanya nih. Oh iya. Coba satu surah lah, surah apa kamu mau biasa kalau jadi imam? Al-Baqarah aja deh. Coba dengan makom bayati. Bayati. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ya kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Masya Allah, keren loh. Keren. Gua kalau dia imamnya kayak gini, gua sholat nyantai aja gitu, ternikmat. Karena kan kadang orang kalau sholat ya buat gua sih, kalau udah bacanya amburadul lama lagi ya kan, aduh. Ya karena memang setahu saya ya, sholat itu tergantung pada imam. Kalau kita sholat berjamaah, kalau bacaannya misalnya makhrajul huruf dari
ya makhrajul huruf atau tajwidnya yang tidak benar, berarti sholat kita tidak sah. Karena memang pada umumnya sholat kan harus tajwidnya harus benar dan lain sebagainya. Betul. Berarti kamu ini sebenarnya anak rantau ya? Anak rantau. Oke. Anak rantau dari Bima jauh. Di Bima orang tua? Iya, orang tua alhamdulillah masih lengkap dulu. Masih lengkap. Berapa bersaudara kamu? Saya 3 bersaudara, anak pertama saya. Oh, anak pertama. Iya, anak pertama. Anak kedua? Anak kedua cowok, anak ketiga cewek. Oh, adik paling kecil Adik, cewek. paling kecil. Tiga-tiganya ini suka bersolawat? Kalau itu memang diarahkan untuk dekat dengan Al-Quran sih. Kalau untuk sholawat baru saya sendiri, tapi memang didekatkan Al-Quran untuk dua-duanya. Artinya itu orang tuamu memang seorang qori atau qori'ah atau gimana? Orang tua itu memang ya hanya seorang petani biasa, bukan qori, bukan qori'ah. Tapi memang dari kecil itu diarahkan untuk dididik untuk lebih dekat dengan Al-Quran, kayak gitu. Masya Allah, luar biasa. Ya dididik, ya alhamdulillah sampai sekarang saya menekuni dunia sholawat, kayak gitu. Oke, bapak petani? Bapak petani. Ibu? Petani. Ibu rumah tangga, kadang bantu di sawah juga. Gitu. Sekarang kuliah? Kuliah. Cukup untuk membiayai kamu kuliah? Dan Saya dua beasiswa. adikmu yang sekolah? Oh, kamu beasiswa? Beasiswa. Keren. Alhamdulillah. Jadi beasiswamu dari kampus sampai selesai? sampai selesai. Kalau biaya hidup dari mana? Biaya hidup alhamdulillah semenjak saya di masjid itu saya tidak pernah kesusahan yang namanya makan ataupun uang dan lain sebagainya. Alhamdulillah ada aja berkahnya. Karena dekat sama Allah. Dekat sama Allah. Iya, itu gue selalu bilang tuh ya. Kalau kita itu sayang sama orang, ibaratnya sesama manusia nih. Apa yang kita sayangin tuh minta pasti kita kasih kan? Ya, karena betul. kita sayang. Kita sayang. Begitu juga kita sama Allah. Kalau kita akhirnya jadi kekasihnya Allah, kesayangan Allah, apapun yang kita minta, pasti akan dikasih. Insya Allah akan dikasih. Iya, pasti akan dikasih. Keren Musawir nih. Nah, ini anak muda sekarang ini patut dicontoh nih Musawir nih. Suaranya enak, gajinya enak, ya kan? Suka berselawat, apalagi menjadi seorang influencer selawat. Ya, kamu kuliah di sini, ninggalkan orang tua, gimana orang tuamu? Awal pertama ngelepas itu tahun 2018. Ya, yang namanya orang tua berpisah dengan anak baru pertama kali menginjakkan kaki di kota orang, apalagi kota besar seperti Jakarta kan. Ya agak berat lah. Cuman ya mau gimana lagi, orang mau cita-cita yang ingin dicapai, merubah nasib, seenggaknya bisa merubah nasib. Ya ada harapan yang tinggi lah. Gitu. Jadi ya berat awalnya orang tua, tapi ya makin kesininya makin ya terbiasa. Oke. Kalau melihat orang tuamu, apa yang paling teringat? Sekarang kan jauh nih. Kemarin pulang kampung nggak? Nggak pulang. Udah berapa tahun nggak pulang? Saya nggak pulang itu dari tahun 2018 sampai sekarang belum pernah pulang. Tapi pernah pulang kemarin pas lagi hebat-hebatnya corona itu. Karena itu terpaksa aja pulang. Kalau niatnya saya itu memang nggak pernah mau pulang. Kenapa? Karena bukan nggak rindu sama orang tua maupun sama itu ya, bukan. Tapi ada alasan tertentu karena memang kalau semisal saya pulang, karena memang orang di kampung khususnya anak muda ya, sudah terkontaminasi gitulah budaya-budayanya. Jadi kalau saya pulang takutnya saya kebawa arus. Emang kenapa di sana? Anak mudanya kenapa di Bima? Anak mudanya. Jadi kayak ya begitulah. Saya gimana ya? Ya kayak pemuda-pemuda zaman sekarang aja. Oh gitu. Iya, kalau misal saya pulang, karena memang di salah satu yang utama juga kalau saya pulang itu nggak ada waktu untuk belajar. Nggak ada waktu untuk belajar karena kalau sudah di sana sawah kayak gitu. Dari sawah itu karena memang sudah menjadi pekerjaan pokok kan, sawah dari pagi sampai malam ketemu pagi lagi. Oh, artinya lebih ke kerja ya? Lebih ke kerja. Oke. Ya, jadi kurang mempedulikan pendidikan gitu?
mempedulikan juga, iya mempedulikan. Cuman kalau dari saya pribadi itu lebih ke saya ingin pulang kalau saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Apa yang kamu inginkan coba? Cita-cita yang saya inginkan, saya harus sukses dulu di sini, baru saya pulang membanggakan kedua orang tua. Kalau sukses, kan dibilang orang pengen sukses seperti apa yang kamu sukses inginkan? Seperti kamu mau pulang. Sukses seperti misalnya salah satunya apa yang saya inginkan, dari dulu saya ingin berdakwah. Saya ingin berdakwah. Dan alhamdulillah baru tercapai sekarang, saya dakwah lewat sholawat. Dan mungkin salah satu poinnya mungkin bisa di situ juga. Insya Allah nanti mungkin ada kemauan untuk pulang, cuman belum sekarang. Karena memang sekarang lagi fokus banget untuk kuliah, organisasi, karena memang ada banyak kesibukan di sini, karena memang tidak bisa ditinggalkan. Tapi orang tuamu rindu nggak? Rindu. Kamu rindu kan ada video call. Oh, sekarang ada video call, jadi melepas rindu. Iya, bisa dengan video call tiap hari. Tapi kan kayak macam lebaran kemarin pulang? Kemarin nggak pulang. Karena memang kemarin sebenarnya mau pulang kemarin, tapi karena saya punya tugas di masjid sebagai penjaga zakat. Oke. Penerima zakat. Selain memang dilarang sama pemerintah ya? Ya salah satunya itu juga, karena kan nggak boleh pulang. Ya. Ya tapi maksud saya, ya seharusnya kan kamu bisa pulang ke Bima untuk menjadi pendakwah di Bima lagi, lebih bagus kan? Balik untuk daerah, mengangkat nama daerah. Insya Allah mungkin ada ke depannya. Mudah-mudahan. Kan bisa kumpul bareng keluarga. Ya. Orang tuamu kan pasti kangen banget. Iya pasti. Tapi kemarin udah diobati sih pas pulang. Karena orang tua juga sebenarnya, dari orang tua pribadi itu, kamu gak usah pulang dah. Gitu. Bukan apa-apa, karena memang ongkosnya juga kan mahal. Jadi harus mikir 2 kali. Berapa sih kalau ongkos ke sana itu naik pesawat? Kalau pesawat itu standarnya itu 1,5 sampai 1,6 standar. Kalau hitungan bolak-balik itu udah 3 juta. 3 juta PP, lumayan ya? PP lumayan. Makanya mikir 2 kali juga orang tua. Iya. Jadi saya saya juga waktu kuliah sih, ya kalau waktu aku kuliah ya, kan aku juga merantau juga. Jadi setahun sekali sih pulang. Paling pulangnya pas lebaran doang. Tapi kan kemarin karena Covid kan nggak boleh pulang ya. Saya mungkin kangen gitu aja. Tapi insya Allah sih mau pulang tahun depan, pas puasa tahun depan. Apa yang paling kamu ingat kalau bicara tentang orang tua? Paling diingat cuma satu sih kata-kata yang saya ingat sampai sekarang itu. Sebelum saya merantau dan menginjakkan kaki di sini, katanya begini, "Nak, kalau kamu sudah berada di kota rantau, jangan lupa abdikan dirimu di masjid. Bukan apa-apa, tapi nanti kamu akan mendapatkan berkah yang tidak akan kamu sadari. Makmurkanlah masjid, maka masjid akan memakmurkanmu." Seperti itu yang paling saya ingat sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Keren. Gitu sih. Makanya kamu harinya sekarang aktif di masjid ya? Aktif di masjid. Saya tiap hari ngajar, tiap sore ngajar. Terus tiap hari Minggu 1 kali 2 minggu ngebina anak-anak yatim se-Kecamatan Parung. Oh ya? Ya langsung itu di bawah pimpinan Ketua MUI Kota Bogor. Oke. Bapak Kiai itu Ahmad Mukri Haji. Oh. Sama beliau. Ini kalau bapakmu nonton atau ibumu nonton, pengen bilang apa ke kamera? Untuk bapak, untuk ngobatin kemarin yang nggak pulang lah. Untuk bapak dan ibu, nggak apa-apa, doakan aja saya di sini, semoga tetap sehat. Untuk masalah rindu kita masih bisa video call, tapi insya Allah kalau ada Allah berkehendak, insya Allah saya akan pulang tahun depan. Tapi kalau tidak, ya bersabar aja dulu. Sabar dulu ya. Ya, sabar dulu. Karena tadi niatnya mau balik kalau udah sukses ya. Kalau udah sukses. Mantap. Dan alhamdulillah satu persatu sudah saya dapatkan. Tadi kan bilang muazin juga ya. Boleh dong aku dengar. Kalau azan kamu pakai makom apa? Madinah, Makkah, apa? Makom Ros. Makom Ros. Oh, ya. Punya sendiri lah ya. Cuma pakai makom Ros. Iya. Boleh lah kita dengar coba. Saya suka banget dengar orang kalau azan itu. Oh, ya.
Mau minum dulu, minum dulu. Minum dulu. Takut serak. Minum dulu, santai aja, nggak usah gugup. Slow ya. Slow ya. Coba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Keren. Pokoknya lengkap semua ya. Alhamdulillah. Azan bisa, ngaji bisa. Luar biasa loh, sholawat apalagi kan. Tapi penasaran nih, kalau seumpamanya kamu hobi nyanyi atau gimana juga? Kalau nyanyi sih jarang. Kalau nyanyi ya aku pikir pasti bisa nyanyi kamu. Ya jarang sih. Hah? Bisa nyanyi cuma Tapi jarang. nyanyi sholawat gitu ya? Nyanyi sholawat. Hah? Nyanyi sholawat. Nyanyi sholawat. Iya. Paling sering biasa nyanyi sholawat nyanyi apa? Biasanya sih yang paling sering di ini yang Syekhona sih. Syekhona? Iya. Oh. Paling sering kan. Yang lain juga ngikut. Gitu. Atau kita coba apa ya? Algisna bisa nggak? Agisna, boleh. Kalau gua iringin pakai gitar boleh nggak? Boleh banget. Deh. Mantap ini. Siapa tahu kan nanti bisa nyanyi di channel musik gua kan? Masya Allah. Oke, kita tes dulu. Lirik. Saya agak Hafal nggak? Saya agak lupaan tapi lihat liriknya. Sebentar. Ini. Gimana sih depannya? Ma'asalam. Salah ya? Allah ya. Agak kagak sih. Itu mah Syekhona ya kan? Syekhona tadi ya? Karena biasa hobi itu. Syekhona ya. Iya. Allah. Oh, kita cari nadanya dulu ya. Ya. Agithna ya Rasul. Nah, ya. Allah. Oke ya. Ya. Ya udah, oke kalau gitu kita coba dia nih ya kan. Siap. Algisna. Algisna. Aku buat versi melonya aja ya. Oke, siap. Allah, agithna ya Rasulullah, ya adimal jah, alaika salawatullah. Allah, agithna ya Rasulullah, ya adimal jah, alaika salawatullah. Abdun bil bab yartaji latmal a'tab, jud bil jawab marhaban qad qabalna. Abdun bil bab yartaji latmal a'tab,
jud bil jawa marhaban qad qabalna. Mantap, keren loh. Kenapa? Ketinggian ya? Enggak. Enggak sih, pas Ya. Wah, mantap. Keren ini. Inilah jago. Wah. Tapi memang hobinya enggak nyanyi selawat gitu. Iya, nyanyi. Kenapa juga sebagai influencer selawat ya? Harus nyanyi selawat. Mantap. Oke. Musawir, siapa Musawir ya? Musawir. Nah, Musawir. Sekarang ini banyak anak-anak muda kita sekarang lagi nonton nih. Oh, iya. Pengen sebagai influencer selawat. Apa yang pengen disampaikan? Oke, pengen disampaikan ya. Jadi untuk semuanya, teman-teman, kawan-kawan semuanya, ada satu amalan yang tidak pernah putus pahalanya sampai ke akhirat, yaitu adalah sholawat. Mari untuk teman-teman semua, kita pergunakan khususnya sosial media yang lagi tren saat ini seperti TikTok, snack video dan lain sebagainya, kita manfaatkan untuk dakwahnya lewat sholawat kayak gitu. Bukan hanya ya ceramah, ya banyak orang yang ceramah kayak gitu, tapi coba kita bersolawat gitu. Bukan hanya kita melantunkan syair-syairnya, menikmati syair-syairnya dan memuji Rasulullah, memuji Allah dan lain sebagainya, tapi juga kita ngejar berkah dan pahalanya itu sih. Ya, mantap. Jadi tagline-nya apa kalau sebagai influencer? Tagline-nya jangan menua tanpa makna. Jangan menua tanpa makna. Jangan menua tanpa makna. Mari berselawat. Mari berselawat. Masya Allah. Oke, terima kasih Musawir udah datang di Pecel Podcast Edi Cadel. Ya, siap. Ya. Aku juga Bang Edi Cadel. Kawan-kawan, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Amin, insyaallah. Amin. Buat kalian semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.